Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan prestasikan tugas yang berjudul Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Melalui prestasi ini, kami menjelaskan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baik, tanpa lama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, ini ada bab 1, latar belakang. Pada bagian latar belakang ini dijelaskan nih bahwa perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dalam sistem perpajakan, khususnya melalui penerapan Cortex System oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini membuat proses penyetoran dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat, efisiensi, dan transparan pastinya. PPh Pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan sesuai peraturan. Oleh karena itu nih, kepatuhan dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 sangat penting untuk mendukung penerimaan negara sekaligus menciptakan administrasi perpajakan yang lebih baik. Saya Salwa Puji Santoso dengan NIM 632502248 akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah yang pertama ada bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perpajakan khususnya PPh Pasal 21. Yang kedua, bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami konsep kepatuhan wajib pajak. Lalu yang ketiga, bagi akademisi, dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau uang pensiun, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain yang membayarkan penghasilan, sehingga sistem pemotongannya menerapkan mekanisme withholding tax atau pemotongan di sumber penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Dengan demikian, PPh Pasal 21 memegang peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena mencakup sebagian besar penghasilan yang diterima oleh pekerja dan tenaga kerja di berbagai sektor. Selanjutnya ada subjek pajak dari pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan dalam konteks PPh Pasal 21. Yang menjadi subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, subjek PPh Pasal 21 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan dari pemberi kerja merupakan subjek utama pemotongan PPh Pasal 21. Yang kedua, ada penerima pensiun atau manfaat pensiun. Penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau THT, atau jaminan hari tua atau JHT, termasuk ahli warisnya, juga merupakan subjek PPh Pasal 21. Saya Isal Yasmana akan melanjutkan materi subjek PPh Pasal 21 kategori bukan pegawai. Yang ketiga bukan pegawai. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa, antara lain tenaga ahli atau pengacara, akuntan, dokter, konsultan, dan lain-lain. Seniman, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, moderator, pengarang, peneliti, pemerintah, penyedia jasa di berbagai bidang, agen iklan, pengawas proyek, tugas luar asuransi, distributor MLM, serta anggota Dewan Komisaris tanpa status pegawai tetap. Yang keempat, peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dari perlombaan, yaitu olahraga atau seni, rapat
dan konferensi, kepanitiaan dan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lainnya. Yang kelima, mantan pegawai. Mantan pegawai yang masih memperoleh penghasilan dari mantan pemberi kerja seperti jasa produksi, tantim, bonus, dan imbalan tidak teratur lainnya. Sementara itu, yang bukan termasuk subjek PPh Pasal 21 antara lain pejabat perwakilan diplomatik negara asing serta pejabat organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha di Indonesia. Berikutnya yaitu objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam pajak penghasilan atau PPh, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan ini bisa berupa gaji, upah, honorarium, bonus, komisi, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, hingga keuntungan penjualan aset. Pada dasarnya, setiap tambahan kekayaan merupakan objek pajak, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung kewajiban wajib pajak. Berikutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Nah, PTKP adalah batas minimum penghasilan tahunan yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah menetapkan PTKP untuk melindungi penghasilan dasar masyarakat agar tidak terbebani pajak, terutama bagi pekerja penghasilan rendah. Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Ditambah 4.500.000 per tahun untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang, serta tambahan 4.500.000 wajib pajak berstatus kawin. Dengan adanya PTKP, hanya penghasilan di atas batas tersebut yang dikenakan pajak sehingga lebih adil sesuai kemampuan wajib Pengisian pajak. SPT, Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT merupakan dokumen yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP secara elektronik melalui kotak DJP atau e-filing. SPT memuat data wajib pajak, penghasilan bruto, pemotongan BPJS, dan PPh pasal 21 yang dipotong. Contoh data SPT PPh pasal 21. Yang pertama masa pajak Januari 2026. Nama pegawai Mawar, status PTKP TK per 0, penghasilan bruto sebesar 9 juta, potongan BPJS sebesar 270.000, PPh pasal 21 sebesar 135.000. Melalui pengisian SPT sesuai ketentuan, perusahaan menunjukkan kepatuhan perpajakan dan mendukung administrasi pajak yang tertib serta transparan. Subjek pajak-pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Dalam penyusunan tugas ini, informasi perpajakan yang digunakan merupakan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi karyawan PT Mattel Indonesia sesuai peraturan yang berlaku. Data wajib pajak. Nama Mawar, status pegawai tetap NPWP 123456789-0120000. Jabatan staf administrasi PTKP TK per 0, perusahaan Mattel. Penghasilan bruto sebesar 9 juta per bulan, terdiri dari gaji plus tunjangan. Potongan BPJS TK sebesar 180.000, BPJS Kesehatan sebesar 90.000. Metode TR PP 058 per 2023 dan PMK 0168 per 2023. Data ini digunakan untuk perhitungan PPh 21 dan pengisian SPT dalam analisis selanjutnya.
Perhitungan pajak. Perhitungan PPh pasal 21 mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 58 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Peraturan terbaru menerapkan tarif efektif rata-rata atau TER untuk menyederhanakan perhitungan pajak pegawai tetap. Pada sistem TER, PPh 21 dihitung dengan mengalihkan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif sesuai kategori PTKP. Dalam ilustrasi ini, pegawai memiliki penghasilan bruto sebesar 9 juta per bulan dengan status PTKP TK per 0. Perhitungan juga memperhatikan pengurangan berupa iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pajak yang terutang kemudian dipotong dan disetorkan oleh perusahaan melalui sistem perpajakan elektronik DJP. Penerapan TER bertujuan mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan efektif. Pengetahuan pajak merupakan dokumen yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP secara elektronik melalui Kortek, DJP, atau e-filing. SPT memuat data wajib pajak, penghasilan bruto, potongan BPJS, dan PPh pasal 21 yang dipotong. Untuk ilustrasinya, pada masa pajak Januari 2026, terdapat seorang pegawai bernama Mawar dengan status TK-0. Status ini berarti Mawar belum menikah dan tidak memiliki tanggungan anak. Berikut rincian data penghasilan Mawar. Penghasilan bruto sebesar 9 juta rupiah, potongan BPJS sebesar 270.000 rupiah, PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 135.000 rupiah. Nilai-nilai inilah yang nantinya dimasukkan ke dalam formulir SPT dan dilaporkan ke DJP. Dari contoh ini, kita bisa melihat betapa pentingnya ketelitian dalam menghitung setiap komponen, karena data SPT harus akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesimpulannya, penerapan tarif efektif rata-rata atau TER berdasarkan PP nomor 28 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023 berhasil menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21, sehingga proses pemotongan pajak menjadi lebih praktis, transparan, dan efisien. Selain itu, digitalisasi perpajakan melalui Kortek sistem dan layanan elektronik DJP mempermudah penyetoran serta pelaporan SPT PPh pasal 21 secara tepat waktu dan akurat. Secara keseluruhan, PT Mattel Indonesia telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan, sekaligus mendukung penerimaan negara serta menjaga transparansi dan reputasi perusahaan. Jadi 3 bagian. Yang pertama, bagi PT Mattel Indonesia terus memperbarui informasi mengikuti sosialisasi DJP agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi serta sistem Kortek. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, menjaga stabilitas Kortek sistem dan meningkatkan layanan bantuan bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Dan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, untuk memperluas objek penelitian seperti pegawai tidak tetap, mantan pegawai, atau tenaga ahli, untuk memperoleh gambaran kepatuhan perpajakan yang lebih komprehensif. Demikian prestasi dari kelompok kami mengenai implementasi kepatuhan wajib pajak melalui penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf nih apabila ada kekurangan dan penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.